Untuk alam yang sudah dikunjungi ini, kalau menurut penglihatan batin kami, itu di alam ruh. Setelah alam ruh itu kan memang sudah tidak bisa terjangkau oleh pengetahuan akal. Tapi dia merasakan betul di mana yang bersahadat itu sesungguhnya adalah si ruh tersebut kepada Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ingin mencoba untuk membahas atau untuk menjawab pertanyaan dari sahabat sejati yang sudah berkomentar pada kolom di bawah ini, yaitu tentang nafas dan syahadat. Alhamdulillah sekali beliau memberikan pertanyaan yang sangat bagus sekali. Tapi sebelum kita lanjutkan video kita kali ini, silahkan like dan subscribe channel kami, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan yang pertama dari update video-video kami yang terbaru. Silahkan dibaca untuk pertanyaan dari sahabat kami. Ya, terima kasih. Kali ini kami akan membacakan komentar dari saudari Rifqah Humaira. Assalamualaikum Syekh. Nama saya Rifqah Humaira. Saya ingin bertanya, saya pernah mengamalkan zikir nafas, tiba-tiba ada daya yang menarik saya masuk ke dalam diri saya sendiri. Dan saya merasakan saya seperti mengecil dan terus mengecil, dan aku merasakan aku sudah enggak ada lagi di alam itu, kosong, enggak ada apa-apa, terus rasanya aku berinteraksi, dan di situ aku merasakan bersahadat. Saya ingin bertanya, alam gaib apa yang saya kunjungi itu? Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali pertanyaannya, dan saya mewakili dari tim Sejati, insya Allah akan menjawab semampu kami mengenai praktek nafas ya. Berarti ini kan sudah praktek, beliaunya ini sudah praktek. Untuk praktek nafas memang terkadang mendapatkan satu benturan, yang kedua perjalanan-perjalanan itu senantiasa sering didapat dari praktek nafas tersebut. Sebetulnya masalah mengenai masuk ke alam mana itu menurut saya ya kurang begitu bermanfaat. Yang terpenting sebagaimana kita mampu terus mendalami, konsisten berlatih hingga betul-betul mengenal jati diri yang sebenarnya, tidak lagi proses-proses itu berbelit-belit ataupun terlalu banyak gambaran-gambaran atau artinya kekurangan, di mana setiap pelatihan pasti memiliki ujian ataupun rintangan-rintangan seperti laku apapun itu, termasuk zikir nafas yang dilaksanakan atau yang diamalkan oleh saudari sahabat sejati tersebut. Kalau memang di sini kita merasa mengecil, itu sudah pasti dari rasa yang benar itu harus mulai mengecil, menghilang hingga kita tidak memiliki apapun termasuk daya dan upaya atau daya dan kekuatan. Itu memang sudah terjadi sudah sekian ratus tahun yang lalu. Para praktisi pun pasti mengalami, tetapi memang mungkin pengalaman itu berbeda-beda. Untuk alam yang sudah dikunjungi ini, kalau menurut
penglihatan batin kita, kami itu di alam ruh itu sendiri, di mana setelah alam ruh itu kan memang sudah tidak bisa terjangkau oleh pengetahuan akal, tetapi ruh itu akan tahu kedalaman yang lebih dalam lagi, yang tahu juga ruh itu sendiri, dan ruh itulah yang akan menyampaikan yang berupa gambaran, petunjuk ataupun rupa-rupa dari segala apa yang ditemuinya itu. Yang pasti ini salah satu perjalanan ruhani yang harus menjadi semangat, menjadi penguat diri kita lebih belajar mengenali diri, untuk mengenai apakah kita akan tersesat ataupun tidak. Di situ kita tidak perlu takut, karena kita sesungguhnya menjalani hal itu sudah punya landasan tersendiri, keyakinan tersendiri yang sangat kuat tentunya, baru kita mampu berani mengamalkan tentang amalan nafas. Kalau tidak ada landasan, kemungkinan ya memang tidak berani mengamalkan amalan nafas tersebut, karena itu akan beresiko banget untuk ya seperti yang dalam video kita akan bisa masuk ke ranah-ranah alam gaib dengan sendirinya karena nafas itu. Dan kalau kita tidak ada kesiapan di dalam landasan yang pertamanya, pastinya kita justru malah didaya gunakan oleh makhluk-makhluk lain supaya kita malah menjauh dari Tuhan. Dilanjutkan di mana beliaunya saudari kita itu mengalami kekosongan yang luar biasa di dalam pengamalan napasnya itu, dikarenakan sudah melewati batas alam ruh itu, hingga sudah kosong betul-betul, dan dia tahu persis rasanya. Mungkin dia tidak mungkin bisa mengutarakan tentang syahadah itu ya, tetapi dia merasakan betul di mana yang bersyahadah itu sesungguhnya adalah si ruh tersebut kepada Allah Ta'ala. Jadi betul-betul itu kondisi titik nol yang sudah terlampaui. Nah, jadi kalau sudah titik nol itu kan baru tahap kita masuk ke alam ruh. Tetapi ketika sudah melampauinya, maka kita akan mampu merasakan walaupun kita tahu kita tidak lagi di alam, atau artinya sudah masuk ke dalam kehampaan, kekosongan, keabadian, di mana di situ pertemuan itulah yang disebut syahadah. Pertemuan dengan zat itu sendiri adalah syahadah. Jadi tidak ada pengucapan di situ, tidak ada hanya kesaksian yang nyata, yang abadi, yang hakiki, itu yang terjadi. Jadi menurut saya insya Allah ini benar, dan kalau bisa dilanjutkan terus menerus hingga betul-betul satu. Akankah diri kita ini akan berkembang menjadi bermanfaat untuk lingkungan dari perenungan-perenungan atau praktek-praktek napas itu, hingga kita mendapatkan itu. Kalau kita hanya masuk ke dalam diri kita saja, itu hanya mampu membenarkan diri kita, tetapi belum tentu kita mampu masuk ke dalam kedalaman yang lain, atau artinya menolong orang lain. Jadi itu yang harus digali supaya kita tentunya mampu tahu kebenaran dan membenarkan itu yang baik, seperti itu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sekali loh untuk jawabannya yang sangat begitu bisa dirasakan, begitu hebat. Jadi pada saat kita merasakan bahwa diri kita itu semakin kecil,
dan karena yang memang yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lain. Kita semua ini memang sesungguhnya sangat kecil sekali dibanding kebesaran Allah yang begitu maha besar sekali. Begitu maha kekuatan yang dan keadaan yang begitu sangat besar. Maka pada saat kita merasakan diri kita kecil, keadaan semakin kecil, hingga kita masuk ke dalam dimensi kekosongan, setelah dimensi ruh dan masuk di dalam dimensi kekosongan, kemudian pada titik terkecil yang kita rasakan, sesungguhnya di situ kita tidak ada apa-apa. Kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, dan yang ada hanyalah rasa. Jadi pada saat kondisi seperti itu, yang ada adalah hanya rasa atau rasa sejati, ruh, dan zat Allah itu sendiri. Dan semua yang ada saat itu adalah hanya hakikat kebenaran. Semoga dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, akan mampu membuat kita lebih ikhlas menjalani hidup, akan lebih mampu menjadikan kita berakhlak lebih mulia dari sebelumnya. Mari kita belajar bersama-sama, selalu menggali, selalu berlatih, hingga kondisi seperti ini tidak hanya sekali saja di dalam hidup kita, tapi akan terus berulang, dan berulang. Dan ini akan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga bagi sesama. Demikian apa yang bisa kita urai untuk pertanyaan dari sahabat kita. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.